warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata pelajaran sosiologi. Perkenalkan, Ibu adalah Ibu Nining Misnawati yang akan mendampingi kalian untuk belajar sosiologi selama di kelas 10 ini. Ya, kalian telah mempelajari materi tentang apa itu sosiologi serta konsep dasar sosiologi. Setelah itu, kita akan berusaha mencari tahu apakah sosiologi itu termasuk bagian pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan. Dalam keseharian kita, seringkali kita mendengar dua istilah tersebut. Bahkan seringkali keduanya diartikan sama. Meskipun demikian, sebenarnya keduanya itu mempunyai arti yang berbeda. Lantas, apa sih yang membedakan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu? Pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap segala sesuatu. Setiap kejadian atau peristiwa yang pernah dialami oleh manusia itu akan menjadi pengalaman bagi manusia tersebut. Pengetahuan dapat pula diartikan sebagai segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan ini biasa kita kenal dengan pengetahuan biasa atau common sense. Misalkan, Ibu contohkan, banyak sekali berkembang pengetahuan di dalam masyarakat. Entah itu yang berasal dari pengalaman maupun yang bersumber dari kepercayaan atau keyakinan. Misalkan yang bersumber dari pengalaman. Makanan itu dapat memuaskan rasa lapar kita. Atau bisa juga tangan ketika terkena air panas itu akan melepuh. Air bisa digunakan untuk menyiram bunga, misalkan, yang bersumber dari kepercayaan. Misalkan, ketika kita kejatuhan cicak, dianggap akan menimbulkan hal-hal yang sial. Ketika tidak sengaja kita memecahkan figura foto, atau misalkan mangkok atau gelas, dianggap akan terjadi sesuatu yang buruk. Itu pengetahuan. Kalau perut kita berbunyi, itu tandanya kita lapar. Nah, dari pengetahuan-pengetahuan tersebut, ada pengetahuan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, namun ada pula pengetahuan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pengetahuan yang dapat dibuktikan kebenarannya itu dapat berubah menjadi ilmu. Karena ilmu itu sebenarnya berawal dari pengetahuan. Meskipun demikian, tidak semua pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu. Pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu ketika dia sudah melalui serangkaian pemikiran yang logis, yang masuk akal, dengan melalui metode tertentu sehingga dapat dibuktikan kebenarannya. Maka dari itu, ilmu pengetahuan itu dapat diartikan sebagai kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis karena diperoleh dari aktivitas berpikir manusia melalui metode tertentu, sehingga hasilnya ini dapat dipertanggungjawabkan. Pengetahuan untuk menjadi ilmu pengetahuan itu harus memenuhi beberapa unsur atau syarat-syaratnya. Lalu apa saja sih syarat agar pengetahuan itu dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Agar suatu pengetahuan dapat menjadi ilmu pengetahuan harus memenuhi 4 syarat berikut ini. Yang pertama, memiliki knowledge atau pengetahuan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi bukan hanya sekedar tahayul ataupun informasi yang salah. Yang kedua, harus tersusun secara sistematis. Artinya, pengetahuan tersebut memiliki bagian-bagian yang dia saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, menggunakan pemikiran. Artinya, pengetahuan itu
diperoleh melalui kenyataan atau fakta yang benar-benar pernah dilihat, dirasakan, disentuh, ataupun didengar. Yang keempat, dapat dibuktikan kebenarannya. Maksudnya gimana? Maksudnya pengetahuan tersebut harus benar-benar objektif, dapat dibuktikan, dapat diteliti, dapat diuji kebenarannya oleh orang lain. Jadi dia bukan hanya sekedar asumsi. Seperti itu. Setelah kalian memahami pengetahuan dan ilmu pengetahuan serta syarat ilmu pengetahuan, sudah bisa dong menjawab apakah sosiologi itu bagian dari pengetahuan atau ilmu pengetahuan? Ya, sosiologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa sosiologi dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Mari kita cari jawabannya bersama-sama. Pada awalnya, sosiologi merupakan pengetahuan ketika masih menjadi bagian dari ilmu filsafat. Namun, setelah dilakukan pemisahan oleh para ahli sosiologi, sosiologi berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang mantap. Hal ini akan kita pelajari lebih lanjut pada materi selanjutnya, yaitu sejarah perkembangan sosiologi. Lantas, kenapa sih sosiologi kok dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan? Ada 4 alasan, mengacu pada syarat ilmu pengetahuan tadi ya. Yang pertama, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan tentang fenomena masyarakat. Jadi yang dipelajari adalah segala peristiwa, segala fenomena yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti perilaku individu, aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat, pertikaian, konflik, hingga perubahan sosial. Yang kedua, sosiologi tersusun secara sistematis. Artinya, sosiologi ini mempunyai sistematika tertentu dan memiliki saling keterkaitan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Misalkan Ibu contohkan, ketika kalian akan mempelajari perilaku individu atau perilaku masyarakat, tentunya kalian akan mempelajari pula aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat di mana individu itu tinggal. Jadi ada keterkaitan antara satu materi dengan materi yang lainnya. Yang ketiga, sosiologi merupakan hasil pemikiran yang bersumber dari fakta di masyarakat, atau dia ini benar-benar ada sumbernya dari mana? Dari kejadian-kejadian yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Balik lagi ke sejarah perkembangannya yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Sosiologi kan berangkat dari fakta atau kejadian-kejadian yang benar-benar ada di dalam masyarakat yang kemudian dilakukan analisis secara rasional dan logis. Yang terakhir, fenomena di masyarakat itu dikaji oleh pikiran, bukan perasaan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diuji kebenarannya. Misalkan, setiap kajian sosiologi itu pasti diawali dengan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban-jawaban yang logis dengan pemikiran yang masuk akal. Misalkan, ketika kita akan mempelajari tentang perubahan sosial, pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Mengapa sih kok ada yang namanya perubahan sosial? Siapa yang memulai perubahan sosial? Apa saja faktor yang menyebabkan perubahan sosial? Yang semua itu perlu dicari jawaban-jawabannya. Misalkan, dalam suatu ketika dalam penelaahannya misalkan ditemukan jawaban-jawaban yang berbeda, itu tidak masalah karena berbeda itu
mereka menggunakan sudut pandang yang berbeda, mereka menggunakan paradigma yang berbeda. Misalkan, ketika kita ingin mencari makna atau arti kendurian Wonosalam bagi masyarakat Wonosalam, yang satu dia melihat dari sisi warga asli Wonosalam, yang satu mereka melihat dari sudut pandang wisatawan. Pasti nanti hasilnya itu akan berbeda, tetapi dia akan saling melengkapi satu sama lain, seperti itu. Itulah mengapa sosiologi itu dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Sosiologi memiliki objek yang jelas. Objek kajian sosiologi itu masyarakat yang menyoroti hubungan antar manusia dan dampak hubungan tersebut. Jelas ada objek kajiannya, ada yang dipelajari. Selanjutnya, coba perhatikan ketiga gambar berikut ini. Kira-kira mana yang berkaitan dengan ilmu sosiologi? Gambar 1, 2, atau 3? Ya, gambar 3. Gambar 1 tentu berkaitan dengan ilmu matematika. Gambar kedua berkaitan dengan ilmu biologi. Gambar ketiga berkaitan dengan ilmu sosiologi. Di mana di situ ada kumpulan individu-individu, ada masyarakat yang memiliki bahasa yang berbeda-beda. Kenapa kok bisa beda-beda? Itu bisa dipelajari dalam sosiologi. Jelas ya, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan karena objek kajiannya pun jelas apa? Masyarakat. Seperti itu. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi tadi kan memiliki objek kajian yang jelas. Selain itu, juga memiliki metode ilmiah yang tersusun secara sistematis. Di samping itu, sosiologi juga memiliki hakikat atau landasan sebagai ilmu pengetahuan. Ada 7 hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, hakikat yang pertama, sosiologi merupakan bagian dari ilmu sosial. Hakikat pertama ini didasarkan pada kajian ilmu sosiologi yang menghubungkan gejala-gejala sosial, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan ilmu pengetahuan. Dia berkaitan dengan sosial masyarakat. Makanya dia termasuk ke dalam bagian ilmu sosial. Yang kedua, sosiologi itu bukan ilmu pengetahuan yang berdisiplin normatif, melainkan berdisiplin kategoris. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya, sosiologi pembahasannya itu membatasi kondisi realitas, kondisi real pada saat ini, bukan kondisi yang seharusnya terjadi. Misalkan ketika mempelajari misalkan pola pendidikan atau misalkan pola perilaku generasi Z atau generasi alpha lah, generasi yang dia lahir pada tahun 2010 ke atas. Bagaimana sih perilakunya? Apakah berbeda dengan generasi sebelumnya, generasi Z dan generasi Y? Jadi yang dipelajari ya sudah realitas yang ada pada saat ini, bukan realitas yang seharusnya terjadi. Bukan, oh seharusnya generasi alpha itu kayak gini loh. Misalkan, oh ternyata perilakunya itu lebih suka belajar segala sesuatu yang berbau digital. Anak-anak kecil lebih suka mendengarkan YouTube daripada menonton televisi, misalkan seperti itu. Hakikat yang ketiga, sosiologi merupakan bagian ilmu pengetahuan murni, bukan terapan. Jika dilihat dari penerapannya, ilmu pengetahuan itu dibedakan menjadi 2, yaitu ilmu pengetahuan murni atau pure science seperti biologi, kimia, fisika, termasuk sosiologi, dan ilmu terapan atau applied science. Ilmu murni itu adalah ilmu yang dipelajari dan dikembangkan untuk memajukan khasanah ilmu pengetahuan itu sendiri. Caranya dengan memahami
lebih mendalam dan sistematis objek kajian dari ilmu tadi. Kalau sosiologi berarti memahami lebih mendalam tentang masyarakat untuk mengembangkan keilmuan sosiologi. Sementara ilmu terapan itu adalah ilmu yang langsung digunakan atau diterapkan dalam masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Sosiologi merupakan bagian dari ilmu pengetahuan murni, bukan terapan. Hakikat yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan abstrak, bukan ilmu pengetahuan konkret. Maksudnya seperti apa? Gini, meskipun sosiologi itu mengkaji masyarakat yang konkret, yang benar-benar ada, tetapi sosiologi itu lebih menyoroti kepada bentuk atau pola peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat, bukan wujudnya secara konkret. Jadi polanya seperti apa? Misalkan kalau terjadi konflik atau pertikaian antar masyarakat, itu polanya seperti apa sih? Apa yang menyebabkannya? Kira-kira seperti itu. Hakikat yang kelima, sosiologi bertujuan menghasilkan definisi dan pola umum. Gini, kondisi ini terjadi karena sosiologi ini meneliti hukum-hukum umum yang terbentuk berdasarkan pola interaksi antar individu di dalam masyarakat. Dari pola interaksi antara individu itu kan nanti ketika diteliti akan ditemukan menghasilkan suatu definisi dan pola umumnya seperti apa. Hakikat yang keenam, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Hakikat ini berkaitan dengan metode yang digunakan oleh ilmu sosiologi. Masih ingat kan ciri-cirinya? Empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Jadi dia mendasarkan pada fakta-fakta, pengamatan pada fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang benar-benar ada di dalam masyarakat. Dicari polanya untuk kemudian nanti menghasilkan definisi. Hakikat yang terakhir, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum, bukan ilmu pengetahuan khusus. Kalau ilmu pengetahuan khusus itu nanti ke cabang-cabangnya lagi. Jadi sosiologi ini termasuk ilmu pengetahuan umum. Di materi selanjutnya kita nanti akan belajar mengenai cabang-cabang sosiologi. Sosiologi yang mengkaji tentang yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, masyarakat di pedesaan, perkotaan, yang sosiologi kesehatan, sosiologi perkotaan, pedesaan, dan lain sebagainya. Nah, jelas ya, berarti kenapa sosiologi dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sampai ke hakikat sosiologi, jelas jika sosiologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di dalam masyarakat, sehingga hasil kajiannya itu nanti bisa digunakan untuk merencanakan ataupun memecahkan berbagai permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi tentang sejarah perkembangan sosiologi. Silahkan kalian baca dulu dari berbagai sumber referensi, bisa dari buku paket ataupun dari internet.